pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkaulah penolong kami. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh penonton setia Morning Worship, untuk seluruh keluarga Sion Altar, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang saya bawakan dengan satu judul, Validasi dari Allah. Bapak Ibu Saudara, validasi atau pengakuan
itu adalah hal yang dibutuhkan oleh semua manusia. Dari kita ada di dalam bangku pendidikan, bahkan sampai kita bekerja, pastinya kita butuh namanya validasi atau pengakuan ini. Mengapa? Supaya kadang kita juga boleh menaikkan kehidupan kita. Kita boleh mungkin mendapat kenaikan posisi dalam pekerjaan, dalam kemampuan yang kita dapat tunjukkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita tidak sadari bahwa ternyata memang dunia ini saat ini sedang digiring untuk semua orang berusaha cari validasi. Dan cara yang paling mudah dan yang terdekat itu adalah melalui sosial media kita. Bukankah kita saat ini yang memiliki sosial media, kita tahu kita dapat melihat apa yang orang miliki, apa yang mereka mampu. Dan begitulah kita juga dapat menunjukkan yang sama. Yang akhirnya kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, yang ingin dipuji oleh orang lain. Dan hal inilah yang saat ini kita mau waspadai, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Saya akan bacakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dalam versi The Message. Jangan naif, masa-masa sulit menanti. Menjelang akhir zaman, orang-orang akan menjadi self-absorbed atau egois, haus uang, suka mempromosikan diri, angkuh, tidak sopan, dan lain sebagainya yang saya akan lompat dalam ayat ke-5. Jauhilah orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu ayat yang digenapi, ya, yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, di mana dia mengingatkan bahwa pada hari-hari akhir akan terjadi bahwa orang suka dikatakan tadi egois, atau bahasa Inggrisnya juga self-absorbed, yang semua tentang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan kita semua. Kita seringkali hanya berfokus untuk berusaha dalam kehidupan kita supaya dapat pujian orang, untuk kita dapat meningkatkan kehidupan kita dari kacamata orang lain. Tetapi kita lupa bahwa validasi yang sebenarnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Bukankah kita saat ini juga melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini tidak menentu. Orang-orang di sekitar kita, bahkan juga kita tidak dapat mengharapkan siapapun, karena semua orang dapat berubah. Dan inilah yang kita harus waspadai. Apabila kita mencari validasi dari dunia, maka semuanya itu hanya bersifat sementara. Tetapi apabila kita mencari validasi dari Allah, maka Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya nanti. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini, kita mau melihat bagaimana supaya kita mendapat validasi dari Allah yang menjamin kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah lakukan porsi kita yang terbaik. Kita juga mau belajar dari kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita tahu Daud ketika awal dia diurapi sebagai raja, dia tidak langsung besok langsung menjadi raja. Tetapi Daud harus menunggu sekitar 20 tahun lebih untuk dia akhirnya diangkat menjadi raja sesuai yang Tuhan janjikan. Dan bahkan yang saya lihat bahwa Daud memiliki komitmen, dia tidak mau mengambil porsi yang Tuhan sedang sediakan pada saat itu. Hingga ketika dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, yang saya katakan mungkin sebagai penghalang dia menjadi raja. Karena memang Saul pada saat itu memang Tuhan izinkan untuk menghalang-halangi Daud. Dia tetap berusaha untuk tidak mengambil jalan pintas membunuh Saul. Tetapi dia menunggu saat yang terbaik sampai Tuhan mengangkat dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar pada saat pagi hari ini untuk kita lakukan porsi kita yang terbaik. Dalam Amsal 28 ayat 19 versi terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, siapa yang bekerja keras akan puas menikmati hasilnya,
Tetapi orang yang membuang-buang waktu dengan hal yang sia-sia akan kenyang menikmati kemiskinan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita berusaha dengan apa yang Tuhan sudah berikan saat ini. Saya percaya Tuhan akan memakai kemampuan kita menjadi sesuatu yang nanti indah pada waktunya. Dan yang kedua, bagaimana kita mendapat validasi dari Allah, yaitu dekat kepada Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa semua kehidupan kita itu sebenarnya ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan yang mengerti jalan kehidupan kita? Atau kita lebih mencondongkan setiap masa depan kita kepada perkataan orang lain? Bukan berarti kita tidak boleh mendengar nasihat atau kita menutup kuping kita kepada masukan dari orang lain. Tetapi di mana kita juga mau terus berusaha mendengar apa yang Tuhan mau, dan kita juga mau terus dididik dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika Tuhan dekat kepada kita, Dia juga akan menegur kita melalui orang-orang yang kita sayangi, atau kita juga terus diproses oleh Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Dia akan memberitahukan seluruh isi hatinya kepada kita. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan bahwa Tuhan menyebut kita seorang sahabat. Yang saya percaya bahwa sebagai seorang sahabat, pasti Tuhan akan menyatakan semuanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita juga mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena disitulah Allah akan menyatakan semua rencananya yang terbaik. Dan oleh sebab itu, marilah pagi hari ini kita berusaha mencari validasi dari Allah. Dan Dia akan mengangkat kita pada waktunya nanti. Marilah kita akhiri di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Kau Tuhan Allah yang baik. Dan biarlah Kau Tuhan yang terus menuntun kami untuk kami belajar mendekatkan diri kepadamu. Kami tahu kehidupan kami hanya ada di dalam rencana-Mu. Dan oleh sebab itu kami taruh semuanya masa depan kami, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan oleh sebab itu sepanjang hari ini, Tuhan tolong kehidupan kami, untuk kami terus mendekatkan diri kepadamu. Kami percaya di sanalah Tuhan akan menyatakan rencana-rencana-Mu yang sempurna. Kami serahkan sekali lagi kehidupan kami untuk melewati sepanjang hari ini. Dan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.